misalnya berpura-pura puasa, ikut berbuka puasa, seakan-akan puasa, ya, orang tidak mengetahuinya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kemudian fa inna shaima, sesungguhnya orang yang berpuasa yakunu fil maudhi' al khali minan nas, orang yang berpuasa itu berada di tempat yang apa? Yang sepi, maudhi', tempat, al khali yang sepi minan nas, dari pandangan manusia. Mutamakkinan, yang sebenarnya kemungkinan baginya bisa saja kalau mau makan tinggal mau makan saja, minta nawuli ma harramallahu alaihi bisyam. Bisa saja dia makan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya, namun ia tidak mau, apalagi yang haram, yang halal pun ya tidak dia makan, tidak dia minum. Kenapa? Karena semua itu ya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia bertahan untuk berpuasa penuh dengan ketulusan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengistimewakan untuk mengganjar langsung, memberikan upah langsung. Fayatrukuhu lillah, semuanya dia tinggalkan. Kemudian apa? Fala yatanawaluhu li'annahu ya'lamu annahu lahu rabban. Maka meskipun di tengah kesepian, di tempat yang sepi ada makanan dan seterusnya, maka dia tidak makan, maka dia tidak minum. Kenapa? Karena dia tahu ya'lamu anna lahu rabban, bahwasanya ia memiliki apa? Memiliki Rabb, memiliki Allah. Yattali'u alaihi fi khalwatihi, yang mana Allah mengetahui tatkala seorang berada di tengah kesendirian, tempat sepi, ada makanan, ada minuman, dia tahu kalaupun dia makan, Allah Maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala waqad harrama alaihi, Allah telah mengharamkan makan barang haram. Waqad harrama alaihi dzalika fayatrukuhu, kemudian dia tinggalkan. Apalagi barang yang memang dari zatnya haram, dari zatnya halal pun dia tinggalkan karena menjadi haram kalau dimakan secara hukumnya. Makanya dia tinggalkan itu semua lillah, khaufan min iqabi, karena rasa takutnya akan adab Allah, wa raghbatan fi thawabihi, karena semangatnya terhadap keinginannya untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasa yang dia kerjakan. Oleh karena itulah famin ajli dzalika, oleh karena itulah syakarallahu lahu hadzal ikhlas, Allah merasa berterima kasih kepada orang yang berpuasa atas ketulusan hatinya yang dia menahan dari hawa nafsu, menahan dari syahwat, dari makanan, minuman, dia tahan, lapar, haus dia tahan sampai tiba waktu berbuka puasa demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala wahtassa siyamahu li nafsi, Allah mengkhususkan ibadah puasanya, mengkhusus ibadah orang yang berpuasa li nafsihi, untuk dirinya, untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Min baini sairi a'malihi, di antara daripada seluruh amal-amal. Seluruh amal-amal itu ada berbagai macam keutamaan. Ada keutamaan dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau ibadah puasa tanpa batas, lebih daripada itu. Lebih daripada itu, dengan balasan tanpa batas, dan Allah yang langsung memberikan ganjarannya.
Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yada'u syahwatahu. Yada'u syahwatahu. Yada'u mana tarakahu. Taraka. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan apa? Meninggalkan hawa nafsunya. Meninggalkan syahwatnya. Meninggalkan makanan ataupun minumannya. Min ajli. Benar-benar tulus karena aku. yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tadharu faidatun hada al-ikhtisas yaum al-qiyamati kama qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Kekhususan faedah ini terlihat dengan jelas pada hari kiamat sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, idza kana yaumul qiyamati yuhasabullahu 'abdahu wa yu'addi ma 'alaihi minal madhalim min sa'iri 'amalihi hatta idza lam yabqa illa shawm yatahammalu Allahu anhu ma baqiya minal madhalimi wa yadkhulul jannata bisawmi. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, idza kana yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yuhasabullah hasaba yuhasibu. Yuhasibullahu, Allah akan menghisab hambanya. Allah akan menghisab hambanya wa yu'addi ma'alaihi minal madhalim. Lalu menuntut kedaliman-kedaliman yang dilakukannya dengan mengurus seluruh amalnya untuk menutupi kedalimannya itu. Hatta idza lam yabqa, sehingga apabila tidak tersisa lagi kecuali amalan puasa, habis apa? Pahalanya habis. Kenapa habis? Dari seluruh sekian amal-amal bisa jadi habis pada hari kiamat. Apa sebabnya? Karena kezaliman yang pernah kita lakukan waktu di dunia. Habis amal kita yang kemudian kita transferkan, kita berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Maka di antara keutamaan besar, kecuali hanya amal puasa saja, tidak dibagikan kepada yang lain. Kecuali amalan puasa, kecuali amalan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kezalimannya yang tersisa, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Apa sebabnya? Amalan puasa. Ya, sebagaimana ma'rufnya dalam hadisnya, orang yang pernah memukul, orang yang pernah berbuat zalim waktu di dunia, kemudian pada hari kiamat kelak nanti orang yang dizalimi datang kepada kita, ya, kemudian ya kita berikan semua amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan, amal sholatnya habis semua, ditransferkan, diberikan kepada orang-orang yang pernah zalimi. Kalau sudah habis apa? Gantian dosa-dosa orang-orang yang terzalimi, ya, diberikan kepada orang yang menzalimi ini. Maka di antara keajaiban, di antara keistimewaan, satu penyelamat, satu penolong, di antara sebabnya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Jalan satu-satunya, di antara jalan satu-satunya yang bisa menghantarkan seorang masuk ke dalam surga. Wa yadkhuluhul jannata, dia masuk surga bisawmi, dengan sebab amalan puasanya. Di saat amal-amal ibadah yang lainnya habis semua, terkuras semuanya, karena sebab kezaliman yang pernah dilakukan waktu di dunia. Akan tapi hanya amal puasa yang tidak dibagikan, dan ini adalah salah satu sebab, meskipun ada kezaliman yang lainnya, tapi dengan amalan ibadah puasa
salah satu sebab jalan satu-satunya di antaranya yang dapat menghantarkan seorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala birahmatihi, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama dari beberapa hadis yang menunjukkan fadilah, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kemudian al-wajhu tsani. Kemudian faedah yang kedua ataupun sisi yang kedua, ya. Anna Allah Ta'ala qala fi shaum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang puasa, apa kata Allah? Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Fa adhafal jazaa'u ila nafsihi. Allah menyandarkan apa? Menyandarkan al-jazaa'a. Menyandarkan balasannya, yani balasan ibadah puasa ini ila nafsihi, kepada dirinya yang mulia al-karimah. Ila nafsihil karimati. Kenapa? Li'anna al-a'mala salihata. Sesungguhnya amal-amal saleh yudha'afu ajruha bil adadi, dilipat gandakan dengan bilangan yang sangat banyak. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dilipat gandakan dari satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, sampai lebih daripada itu. Dilipat gandakannya pahala. Amma shaum, adapun puasa, fa innallaha adhafal jazaa'a alaihi. Allah sandarkan balasannya, Allah sandarkan ganjarannya, pahalanya kepada dirinya, min ghairi i'tibari adadin, tanpa melihat jumlah bilangan batas. Saking banyaknya. Saking apa? Saking ya kelipatan yang sekian banyak. Wa huwa subhanahu akramal akramin wa ajwadul ajwadin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dermawan, yang paling dermawan, dan dialah Allah zat yang maha pemurah. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba ini. Yang sebelumnya tadi kita sebutkan banyak kedaliman-kedaliman yang pernah kita lakukan waktu di dunia, yang menyebabkan amal-amal ibadah kita habis terkuras semuanya. Tapi subhanallah, Allah sisakan satu amalan yang tidak akan habis. Apa itu? Amalan puasa. Amalan puasa yang bisa menyebabkan yang memasukkannya ke dalam surga. Sekalipun banyak kedaliman-kedaliman yang pernah dilakukan waktu di dunia, yang menyebabkan amal-amal ibadahnya semuanya habis semuanya. Karena kedaliman-kedaliman yang pernah dilakukan waktu di dunia. Tapi subhanallah, dengan amalan puasa, maka amalan puasa inilah yang akan menyebabkan memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surga, ke dalam surga. Wal ud'iyatu biqadarin mu'tiha fayakunu ajru shaimi 'aziman katsiran bila hisabin. Dan dengan demikian pahala puasa itu sangatlah besar dan sangat banyak, tanpa apa? Tanpa batas, tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Wasiyamu ya, wasiyamu sabrun ala ta'atillah, wa sabrun ala maharimillah, wa sabrun ala aqdarillah, wal mu'allatu minal ju'i wal atshu min wa dha'fil badani. Ibadah puasa adalah bentuk kesabaran.
ibadah puasa adalah bentuk kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada perjuangan menahan lapar, menahan haus, apalagi ya orang yang beraktivitas mencari nafkah, bekerja dengan tenaga di tengah terik matahari, dia bersabar menahan lapar, menahan haus karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin disuguhkan kopi, minuman, tidak dia minumnya. Paling dibekal, dibawa pulang. Iya, Albia, dibawa pulang. Iya, kasih makanan, diterima makanannya, tapi tidak dimakan. Tapi untuk dibekal pulang, nanti dimakannya kapan? Nanti ketika waktu berbuka puasa. Ya, itu semua dia lakukan. Ya, menahan lapar, menahan haus, sekalipun dia capek, sekalipun dia letih, itu semua lillah. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tulus karena menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam apalagi meninggalkan larangan-larangan Allah, apa-apa yang diharamkan Allah, wa sabrun ala aqdarillah. Kemudian bersabar juga atas apa? Atas segala takdir, ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak apa? Yang tidak menyenangkan tentunya. Karena ya menyulitkan, membuat dia lelah, capek, haus, kemudian lapar, kemudian badan juga lemah, ya. Wan nafsu qad ijtama'at fihi anwa'u sabri salasa wa tahaqqaqu an yakuna sha'imu minas sabirin. Wa qad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Dalam ibadah puasa terhimpun 3 bentuk kesabaran. Terhimpun 3 bentuk kesabaran. Dan ini akan mengantarkan orang yang berpuasa menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Ya, bersabar, ya dia bersabar ala taatillah. Bersabar demi menjalankan ketaatan kepada Allah meskipun harus menahan lapar, haus, sekalipun dia capek, lelah, letih. Kemudian dia sabar ya untuk bisa meninggalkan larangan-larangan ataupun sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apalagi yang dari zatnya haram, yang zatnya halal pun dia tinggalkan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar untuk bisa menerima ketetapan, ketentuan daripada Allah, sekalipun ketetapan, ketentuan dari Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Minal ju' wal 'atsyi, karena lapar, haus, wa dha'fil badan. Kemudian juga badan menjadi lemah, menjadi lemah. Akan tetapi itu semua ya akan mengantarkan ya bagi orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang sabar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffis sabirun ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisabin, tanpa batas. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, anna khulufa shaimi, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lewatannya. Al-wajhu salis, faedah yang ketiga, anna shauma junnatun. Ibadah puasa itu adalah tameng, perisai, penjaga. Apa itu? Junnatun yakni wiqayatun wasitrun yaqasaimu minal lagwi warrafathi. Apa itu maksudnya perisai, tameng?
adalah pelindung yang akan menjaga dan melindungi orang yang berpuasa dari perbuatan kesia-siaan, dari perbuatan kotor. Ya, makanya subhanallah dia sibukkan dengan apa? Dengan tilawatul Quran. Lebih khusus, amalan khusus di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Maka dekatkan diri dengan Al-Quran. Sebagaimana yang kita sampaikan, minimal 1 kali khatam baca Quran dengan tartil. Dengan tartil. Walidzalika oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah juga mengeraskan suara. Wa baqiyatu aidan wa yaqihu aidan minan nar. Demikian juga ya, puasa adalah tameng, itu adalah tameng daripada apa? Dari siksa api neraka. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bi isnadin hasan an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun yastanjinu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah tameng ataupun perisai. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar, yang bisa digunakan oleh seorang hamba untuk membentengi diri, untuk melindungi diri dari siksanya api neraka. Kemudian faedah yang keempat, anna khulufa fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Ya, bantu bacakan dulu Asugeng. Fakana thayyibatun. Udah cukup dulu ya. Ini faedah yang keempat daripada ya keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Anna khulufa fami shaimi, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik, daripada minyak kasturi yang harum. Kenapa? Karena itu adalah efek, itu adalah dampak daripada puasa. Fakana thayyibatun, maka dengan demikian ibadah puasa tersebut ya, fakana thayyibatun indallah, lebih harum, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa mahbubatun lahum, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo lanjutkan. Inna syai'a al-makruha indan nasi nasya'an. Nah, ya ini. Oleh karena itu di sini dalil menunjukkan bahwasanya keagungan puasa, azimu sya'ni siyam, betapa agungnya nilai daripada puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu yang dibenci dan menjijikan di mata manusia, karena mungkin bau yang tidak sedap di pandangan manusia, akan tetapi menjadi apa? Menjadi sesuatu yang disukai. Ya, menjadi sesuatu yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kalau di sisi Allah itu apa? Harum baunya. Likauni sya'nihi an ta'atihi bisyam. Sebab itu ya, sebab ia ditimbulkan ataupun efek dampak daripada ya pelaksanaan ketaatan kepada Allah ya berupa ibadah puasa.
Ayo yang kelima lanjutkan. Rabbihi. Ini ya, faedah yang kelima ya, di antara keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan, bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika nanti berjumpa dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi kebahagiaan yang ketika dia raih atau ketika dia berbuka puasa ya adalah karena ia merasa senang atas karunia nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Yaitu apa? Alhamdulillah bisa menjalankan ibadah puasa yang merupakan bentuk dari apa? Bentuk daripada amal soleh yang paling utama. Wa kam unasin haramuhu. Betapa banyak orang-orang yang apa? Yang terhalang. Mungkin karena sakit, karena mungkin keimanan belum masuk ke dalam hatinya, belum masuk ke dalam kalbunya, sehingga datang bulan Ramadan, ya tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Betapa banyak orang yang tidak memperoleh karunia ini ya, sehingga ia tidak bisa berpuasa. Ia juga merasa senang atas makanan, minuman, dan jima yang dihalalkan ya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala baginya setelah sebelumnya diharamkan pada saat berpuasa. Semuanya diterjal semua. Ya, ketika datang bulan Ramadan. Ya. Sedangkan kebahagiaan ya ketika berjumpa wa amma farhu 'inda liqa'i rabbih. Adapun senang berjumpa dengan Rabb-Nya adalah karena ia senang sekali dengan ibadah puasanya. Ketika ia mendapatkan balasannya dari sisi Allah secara utuh pada saat di mana ia jauh lebih membutuhkan ketika dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa. Nanti akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Ini kebahagiaan yang luar biasa dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? La yadkhuluna al-jannata min babir rayyan alladhi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Di mana orang-orang yang berpuasa, mereka dipersilahkan semuanya, ayo masuk semuanya ke dalam surga. Melalui jalan khusus, jalan pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Alladhi la yadkhuluhu ahadun, yang tidak akan dimasuki oleh seorang pun selain daripada mereka, khusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Lanjutkan. Wa fi hadzal hadis qatalahu bil li alla yazdadu as-sababu yad'afu yukhbiruhu isyaratun yuqabilahu ikhtiraman anil akhdi bisa'ri as-sababa. Nah, perhatikan di sini. Hadis ini menunjukkan bagi orang yang berpuasa jika dicela, jika diperangi oleh seorang agar jangan melakukan pembalasan dengan hal yang sama, tidak membalasnya
Kenapa? Sehingga orang yang mencaci tidak semakin menambah caciannya. Kalau dibalas nanti akan semakin bertambah. Begitu pula ia tidak boleh melemah di hadapannya dengan mengambil sikap diam saja, akan tapi harus memberitahukan. Ya, bukan hanya diam tapi dia kabarkan, ini shaim, saya berpuasa. Ini merupakan isyarat, ya, isyaratun. Ini merupakan isyarat tidak akan melakukan pembalasan yang sama karena menghormati apa? Ibadah puasa. Bukan karena lemah dan tidak mampu membalas, bukan, ya, mampu, ya. Bahkan ya dalam Islam itu ya membalas itu boleh, ya, dengan yang semisal. Makanya kalau telinganya hilang dibalas dengan telinganya hilang lagi. Kalau membunuh dibalas dengan yang bunuh lagi, dibalas dengan yang semisal, ya. Seperti itu, ya. Tapi ketika bulan Ramadan demi menghormati, ikhtiraman, ya, terhadap puasa di bulan Ramadan. Jadi ya bukan karena lemah dan tidak mampu membalas serta merta begitu, ya. Orang yang mencaci akan menghentikan perbuatannya. Tolaklah kejahatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidaklah kejahatan itu dengan